Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, akan memaparkan materi yang telah kami pelajari. Adapun materi yang akan saya bahas adalah sistem ekonomi, kedua kebutuhan, ketiga keinginan, keempat masalah, kelima utility, keenam konsumsi, ketujuh permintaan, kedelapan produksi. Pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi, yang pertama sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, yang ketiga sistem ekonomi campuran, dan terakhir sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengandalkan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: yang pertama, mementingkan diri sendiri; kedua, hak milik perseorangan diakui; ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi; keempat, bebas berkompetisi; dan yang terakhir, harga sebagai penentu. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya, masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Sementara kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Pemerintah memiliki peran sangat besar. Sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Hak milik individu tidak diakui. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan: kegiatan dan masalah ekonomi diandalkan pemerintah; kedua, minim kesenjangan; ketiga, kemudahan pengaturan barang dan jasa; dan terakhir, pemerintah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangannya, mematikan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Dan yang terakhir, barang dan jasa tidak bervariasi. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha, sehingga potensi dan perkembangan kreativitas dapat tersalurkan. Yang kedua, kepentingan umum lebih diutamakan. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. Kelebihan sistem ekonomi campuran: pertama, perkembangan ekonominya relatif stabil karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sama besarnya. Kedua, adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha. Ketiga, mediasi pemerintah bisa membatasi sindikasi atau gabungan para pengusaha, pihak swasta, juga masyarakat. Keempat, pemerintah lebih berpusat pada keterlibatan usaha mikro atau kecil dan menengah (UMKM). Kelima, terpisahnya sektor pemerintah dan swasta. Keenam, kegiatan ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ketujuh, kombinasi kegiatan ekonomi oleh pemerintah dan swasta menguntungkan kedua belah pihak. Dan terakhir, hak pribadi diakui. Kekurangannya, beban pemerintah akan lebih berat dibanding swasta.
Kedua, kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan pihak swasta. Ketiga, tidak jelasnya batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Keempat, adanya ketimpanan dalam persaingan bisnis dan tepatnya pengelolaan sumber daya. Dan kelima, timbulnya anggapan bahwa pegawai pemerintah berstatus lebih tinggi dibanding swasta. Dan keenam, sektor produksi lebih menguntungkan jika dikelola pemerintah. Ketujuh, sulitnya memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Kedelapan, mudah muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Keempat, sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional, yang dimana masih sering terjadi praktik-praktik haram seperti halnya riba. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam: yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu. Kedua, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Ketiga, adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam: kelebihannya, menjunjung kebebasan individu. Kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Keempat, jaminan sosial. Kelima, distribusi kekayaan. Keenam, larangan menumpuk kekayaan. Ketujuh, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kekurangannya: yang pertama adalah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang kurang. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat yang materialisme. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Adapun tiga jenis kebutuhan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi supaya kehidupannya layak. Sedangkan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier adalah kebutuhan setelah kebutuhan sekunder dan primer terpenuhi. Jika tidak ada kebutuhan ini, maka manusia tetap bisa hidup. Materi selanjutnya yaitu keinginan. Keinginan dapat diartikan sebagai pada perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Materi keempat yaitu maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah hukum Islam, karena atas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah ada tiga macam, yaitu 1. Al-maslahah al-mutabarah. Kedua, al-maslahah al-mulkah. Ketiga, al-maslahah al-mursalah. Materi kelima yaitu utility. Utilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu utility yang berarti manfaat. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan utilitas sebagai kata benda yang berarti faedah.
Kegunaan atau manfaat, singkatnya utilitas adalah nilai kegunaan suatu barang. Materi keenam yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan ataupun sekaligus. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Materi ketujuh yaitu permintaan. Permintaan ataupun demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Jenis-jenis permintaan yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Materi terakhir yaitu produksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi adalah proses untuk menciptakan hasil, sedangkan dari laman resmi Kemendikbud, produksi adalah usaha untuk menciptakan barang atau jasa guna menambah. Prinsip produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam berarti menghasilkan suatu hal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik dengan barang maupun jasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.